Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syara Putani dari kelas 12 4. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang ini, gerakan organisasi pemuda itu dibagi tiga. Yang pertama ada militer dan semi-militer. Yang kedua ada secara tersembunyi atau gerakan bawah tanah. Yang ketiga ada organisasi pemuda bentukan Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang menguasai perang Asia Timur Raya. Nah, gerakan semi-militer dan militer ini mulai dibentuk pada 1943, di mana dibagi beberapa bagian seperti Keibodan, Heiho, Senendan, Peta, Gigondisum, dan Fujinkai khusus untuk perempuan dengan antara umur 14 tahun sampai 25 tahun. Selain diberi pendidikan kemiliteran, mereka juga dikenakan pada budaya dan tradisi Jepang, seperti Senendan. Dia merupakan kekuatan pertahanan Jepang dan diharapkan dapat bergerak di segala bidang. Juga Keibodan dengan tujuan membantu tugas-tugas dari kepolisian dan secara khusus diberi latihan cara-cara menjaga keamanan mengikuti wilayah udara, pantai, laut, dan daratan. Itu ada Hiho yang diperuntukkan bagi para pemuda yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah menengah dan mempunyai tugas khusus, yaitu menjadi bagian dari kegiatan angkatan perang Jepang yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Jepang sebagai pembantu prajurit Jepang. Juga Peta dengan tujuan khusus, yaitu sebagai bekal bagi bangsa Indonesia ketika merdeka untuk mempertahankan wilayahnya, yang juga diberi pendidikan kemiliteran, keterampilan memimpin pasukan, dan strategi pertahanan yang nantinya banyak dari tokoh-tokoh utama Peta ini bergabung menjadi TNI. Gerakan organisasi para pemuda yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah ialah para pemuda yang tidak menyukai fasisme Jepang dan bersikap non-kooperatif, yang umumnya dimotori atau dilakukan oleh para pemuda yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa. Contohnya seperti Amir, Syarifuddin, dan Syahrir yang merupakan penggerak dari organisasi ini yang memiliki idealisme kuat untuk tercapainya kemerdekaan yang harus direbut dengan tangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan sifatnya yang menolak kerjasama dengan pemerintah, membuat kelompok ini sering terjadi konflik dengan penguasa Jepang. Dan organisasi-organisasi bentukan Jepang yang lain antara lain seperti Gerakan 3A, Jawa Hokai, dan Putra yang dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Mas Mansur yang dikenal dengan nama 4 Serangkai. Berhasil melakukan mobilisasi umum seperti pengerahan tenaga Ramusa dan melakukan persiapan-persiapan penting bagi sebuah negara merdeka atau Chuo Sangiin. Dan akhirnya kemerdekaan Indonesia dapat diperoleh dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, dan sejak saat itu terjadi perubahan dalam tata negara dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.